Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali kita di acara kesayangan kita di podcast Muslim. Ya, podcast Muslim sejati. Dan seperti biasa, dalam acara ini kita nanti akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kemudian kita akan jawab bersama narasumber kita, tamu kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Ada Ustadz Muslim Maslan MA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih tetap semangat hari ini Ustaz. Semangat insyaallah. Oke Pak Ustadz, seperti biasa kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Dan akan kita diskusikan sekalian nih Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Oke, dan mungkin bagi Anda yang ingin bergabung nanti ya, terkhusus bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui SMS, bisa nanti ya di 0852 ya 77992202. Oke, kita bacakan pertanyaan yang masuk nih Pak Ustadz. Ya. Ya, pertanyaan pertama kita ini berkaitan dengan seorang janda nih Pak Ustadz. Oh, afwan, bukan. Ini ternyata anaknya yang nanya nih Ustadz. Gitu. Bukan jandanya tadi yang nanya nih. Udah semangat duluan saya. Ustadz, ibu saya seorang janda dan menikah lagi dengan seorang duda beranak satu. Iya. Artinya janda jumpa duda nih Ustadz. Pertanyaannya, apakah saudara tiri saya tadi termasuk mahram saya nih Ustadz? Karena mungkin ibu saya sudah menikah dengan bapaknya, secara otomatis anaknya juga menjadi mahram. Mahram atau kalau biasanya sih kita abang adik sih jadinya kan Ustadz. Oh iya. Nah, apakah itu secara otomatis juga menjadi mahram Ustaz? Oh gitu, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, mengenai tentang mahram ya, ini kadang-kadang semua orang menjadi mahram menurut kita, ya kan? Orang yang umum juga mahram, orang siapa saja mahram. Sehingga kemudian dengan bebasnya kita bersalaman kepada siapa saja. Pertama dikatakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada beberapa perkara mengenai tentang mahram. Berbicara tentang mahram, ada namanya mahram al-mu'abbad. Al-mahram mu'abbad ini adalah mahram yang tetap saja, kapanpun tetap, tidak ada yang bisa berubah. Ada yang mahram karena faktor nikah. Faktor nikah dia menjadi mahram. Ketika tidak menikah, putus, talak, cerai, maka dia putus. Kan? Ada yang bersifat tetap, contohnya seperti siapa? Seperti ibu kita. Fa'in ala, seperti nenek kita yang ke atas. Atau anak kita yang kita lahirkan, anak kita sendiri, apakah menjadi mahram? Mahram. Wa'in adana, sampai keturunannya, dalam artian cucu, cicit dan sebagainya, tetap saja menjadi satu mahram. Atau bibi, baik bibi dari bapak, bibi dari ibu, tetap saja. Atau paman kita, sama saja kebalikannya, maka dikatakan ini tetap menjadi mahram. Nah, sementara kemudian dari yang menikah, dikatakan kata Allah subhanahu wa ta'ala, warabaibukumul lati, bahwasanya ada orang wanita-wanita yang kita nikahi. Ini kan seorang janda, kata Allah subhanahu wa ta'ala, janda yang kita nikahin, selama ini kan, janda kita nikahin. Ternyata dia punya anak. Iya. Kita lihat anaknya kayaknya lebih cantik lah, lebih muda, ya kan? Boleh nggak kita berpindah hati ke anak? Secara hukum kata Allah subhanahu wa ta'ala boleh. Kalau seandainya ini belum digauli. Nah, kalau seandainya sudah digauli, maka nggak boleh kita ambil anaknya. Oh gitu dia. Nah, ini menjadi mahram. Ya kan? Itu apabila seorang bapak kepada anak tiri ya, kepada anak tiri. Apabila ibunya sudah digauli, maka ini menjadi mahram. Nah, dan anak, ini kan kasusnya anak dengan anak. Anak dengan anak, maka secara hukum bukan menjadi mahram. Nah, hubungan pernikahan ini, apakah bisa menjadi mahram? Nggak boleh. Jadi nggak bisa. Biarpun adanya kedekatan emosional. Kedekatan emosional, karena kan bapakku juga ada sekarang. Iya. Ibuku juga sekarang, kata yang satu. Tapi tetap saja ini bukan satu mahram. Karena pernikahan orang tua. Ya kan? Jadi bolehkah dia membuka auratnya, buka hijabnya? Boleh enggak? Tetap saja yang aurat itu tetap dijaga di hadapan mereka. Sama juga misalnya abang ipar. Kata Rasulullah, alhamul maut,
bahwasanya hubungan pernikahan itu kan kayaknya sama sih, orang dia dapat abangku, Ya, berarti secara otomatis jadi kakakku dong. nah jadi kakakku kan begitu, sama juga kan ini kan dia dapat mamaku dan dapat bapakku, Iya. kayaknya dekat lah, ya dekat, tapi bukan menjadi mahram, tetap saja agar dijaga. Sampai kata Rasul itu kan alhamdulillah maut, bahwasanya ipar itu kematian, mati itu kan luar biasa, kan kita takut dengan kematian. Iya. Apa Mas Slamet kira-kira udah siap mati? Jujur saat belum Sat. Ya kan, takut kan, takut bagaimana nanti Allah dikubur, diazabnya. Sama juga, makanya ketakutan itu mestinya kita juga dengan ipar kita juga sama. Takutnya kita seperti takutnya kematian. Nah, jadi ketika ditanya, bukan berarti hubungan secara sosial dekat bukan kemudian menjadikan dia mahram, bukan. Nah, jadi perasaan itu harus dihilangkan. Gitu, Kedekatan itu jangan kemudian membuat kita membuka aurat. Oh, tapi bisa jadi mahram Sat kalau udah dinikahin. Ya, kalau dinikahi menjadi istri ya kan. Iya. Tapi janggal aja sih Sat. Kalau ada yang kasus bapaknya nikah sama emaknya, anaknya nikah sama anaknya gitu Sat. Iya. Ya memang janggal secara hukum, tapi secara hukum sah dia boleh. Ya, secara hukum sah boleh. Sama masalah kadang-kadang kan dilema kita sama sepupu. Ya kan, sepupu itu kayaknya anak paman. Iya sih. Boleh nggak ya dinikahi? Boleh secara hukum, tapi cemana nanti manggil orang tuanya? Wawa kita ke wawa atau bapak jadinya, ya kan? Kan bingung dia. Nah, biarpun dikatakan nikah yang baik itu adalah nikah persilangan. Dalam artian jangan mengambil dari keluarga. Nah, mungkin misalnya kita nikah dengan orang lain, Jawa ngambilnya misalnya dari suku yang lain, bukan berarti dilarangan, bukan. Ya kan? Karena nikah silang itu baik dalam artian yang jauh. Sama contoh seperti tadi, kasus tadi, bahwasanya manggilnya piye ya, apa paman atau ayah. Dalam satu sisi ayah menjadi ayah mertua, dalam sisi lain paman secara tutur kan. Jadi bingung. Ini kasusnya Ali bin Abi Thalib nih Sat. Iya. Ini satu sisi sepupu nih, tapi anaknya sepupu jadi istri. Iya. Jadi manggilnya apa nih? Abang kah? Atau ayah jadinya kan? Iya, makanya itu dikatakan maka secara hukum asal boleh. Boleh. Secara hukum asal boleh. Nah, jadi kan kita menjelaskan secara hukum asal. Kalaupun misalnya, kalaupun secara adat tidak baik, ya boleh-boleh saja kita mengatakan, oh, aku nggak mau kepada dia nikahnya, karena tidak ada paksaan kita harus menikah kepada saudara ini. Dan begitu juga sama, ada kasus yang beberapa adat itu dipaksa. Iya, kan? Betul. Ada yang dipaksa. Kalau kita tidak mau, bolehkah? Boleh. Kenapa? Karena itu melanggar dari satu tuntunan dari agama Islam. Ya, pada asalnya nikah itu adalah satu kebebasan. Kata Rasulullah itu, idza ra'atka sarratka. Kalau kita melihat dia, buat tentram hati, menarik hati kita, maka nikahilah. Pas dapatnya nggak bagus, misalnya kan, Allah, menangis saja siang malam. Apakah kita harus dipaksakan? Enggak. Oh gitu saja. Tapi kalau jodoh-jodohan gitu kan, oh ini cocok nih, ini apa nih ya, boru bau, gitu, anak bau nih, ini cocok nih, kalau mau nikah nanti nih kalau udah besar gitu. Kalau jodoh-jodohan gitu, boleh nggak Sat? Ya boleh saja. Boleh saja. Istilahnya Mas Slamet pun dijodohkan dengan orang tua Mas Slamet misalnya, kepada orang lain yang nggak dikenal Mas Slamet, tapi orang tua kita kenal, menganggap itu baik, bagus akhlaknya, bagus keluarganya, misalnya kaya lagi, dan kemudian bagus parasnya misalnya. Iya. Harapannya dulu gitu sih Zat. Harus dengar istrinya. Moga nggak nonton. Iya. Ya, secara hukum boleh-boleh saja, perjodohan itu boleh saja. Dan menjodohkan anak itu adalah tugasnya orang tua, walinya. Jadi walinya itu harus yang mencari. Ketika seorang wanita tidak, kan ada wanita yang tidak mencari ke temannya, berusaha untuk ini, dia malu misalnya untuk mengutarakan. Itu kewajiban wali untuk mencarikannya. Biarpun mungkin kalau disodorkan ditolak. Sodorkan ditolak, ya Allah ini anakku bandel, nggak mau, susah pilihannya misalnya. Jadi tetap saja itu tanggung jawab wali. Harus tetap dicari. Harus tetap dicari. Oh gitu. Allah dalam sahab.
Oke, terima kasih Ustaz. Ini kalau cerita masalah mahram, Mhm. keluarga, ini nggak habis-habisnya nih Ustaz. Iya, iya. Tapi Anda mau meranjak ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ustaz. Iya, pertanyaan berikutnya. Ini berkaitan dengan masalah apa ya Ustaz ya? Najis mungkin. Najis ya. Heeh. Ustadz, saya pernah digigit anjing nih, Ustadz, dan Allah. terluka. Nah, ini biasa nih kalau kita tinggal-tinggal di daerah yang minoritas atau juga ya memang campur situ. Di kampung itu banyak Ustadz, orang miara-miara anjing nih, Ustadz. Mhm. Kayak di Brastagi katakan. Itu banyak tuh, Ustadz. Nah, apakah luka saya ini harus disama dengan tanah nih, Ustadz? Udah luka pakai gigit anjing kan. Dia harus dicuci pakai tanah, lumpur. Apakah itu memang hal kewajiban atau bagaimana, Ustadz? Ya kata Rasulullah itu pertama ya, ini kan gigit ya. Gigit. Gigit itu pasti dia ada air liur, Iya. ya kan? Karena dia di mulut. Nah, kata Rasul dalam sebuah hadisnya, idza syaribal kalbu al-ina'a, ketika seekor anjing Mhm. minum dari satu tempat, ya kan? Maka faksiluhu sab'an. Ya kan? Maka cucilah 7 kali. Wa aulahunna biturab. Yang pertama kali dengan Tanah. tanah. Jadi ini anjuran bahwasanya ketika kita itu jilatan atau dia minum, karena kan anjing biasanya minum itu menjilat ya. Iya. Ketika dia minum atau menjilat satu tempat apa saja yang terkena, maka dikatakan maka dia harus disama. Mm-mm. Ya kan? Maka kata Rasulullah faghsilu sab'an, maka cucilah 7 kali. Fa aulahunna biturab, yang pertama kali dengan tanah. Jadi dalam artian kita harus membersihkannya. Mm-mm. Yang gigitan anjing itu harus kita bersihkan dengan tanah. Kita cuci dengan tanah, kemudian dibilas sebanyak 7 kali, maka mudah-mudahan itu menjadi suci. Mm-mm. Itu cara mensucikan ketika kita terkena najis anjing. Iya. Kita ketika terkena najis anjing. Gigitan kan sama juga. Gigitan itu maka lebih. Nah, kalau seandainya gigitan yang berbahaya, ya tetap saja setelah dibersihkan kita bawa ke dokter. Tetap saja kita bawa ke dokter. Nah, kalaupun kita tidak berbicara berbahaya atau tidak berbahaya, tapi ketika dia menggigit, liur itulah najisnya. Iya. Nah, jadi ketika dia menjilat disama, apalagi mim babil aula, maka lebih utama ketika dia menggigit. Allah ta'ala. Oh, kadang ngeri juga saat ini luka nih dikasih lumpur gitu saat. Iya. Ah, Khawatir untuk ini ya ya. khawatir juga nih lukanya tambah parah nih saat. Iya. Kalau seandainya itu membahayakan, kalau itu membahayakan misalnya gigitannya, misalnya contoh gigitannya terlalu dalam, ya kan? Dan dokter tidak menganjurkan misalnya, maka dibersihkan saja yang semampunya saja. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah dengan sesuai kadar kemampuan. Kalau nggak mampu misalnya membahayakan, maka janganlah dilakukan. Nah, sama juga hukum asalnya adalah disama. Iya. Kalau tidak mampu membahayakan, mendatangkan mudarat, maka ditinggalkanlah. Samanya itu. Sama juga misalnya contohnya orang yang tidak mendapatkan air, dia harus bertayamum. Bagaimana orang yang juga dengan junub misalnya. Pada zaman Rasulullah ada orang yang junub, kemudian dia dikatakan, saya junub. Bagaimana saya? Sementara dia kena luka. Lukanya banyak. Baru berperang kan. Kemudian kata para sahabat yang lain, kami tidak melihat kecuali dengan mandi. Maka ketika mandi mati. Waduh. Ya kan? Karena lukanya terlalu parah, yang menganga, sehingga meninggal. Maka kata Rasulullah, maka hendaklah melakukan tayamum. Tayamum juga. Yang untuk rendah. Nah, begitu juga ketika sudah tidak mampu, kalau membahayakan, menjadi tambah penyakitnya, maka bersihkanlah dengan yang dia bisa saja. Allah ta'ala. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, kembali kita harus rehat dulu nih. Nah, untuk itu bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya acara kita. Jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di podcast Muslim sejati. Dan kita masih membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya di meja redaksi kita. Dan tentunya bersama narasumber kita ada Ustadz Muslim Haslan. Pak Ustadz, kita lanjut lagi untuk bacakan pertanyaan nih Pak Ustadz. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan daging babi nih Pak Ustadz. Kita tahu Allahu daging Akbar. babi itu haram Ustadz. Mm-mm. Tapi kalau di Medan ini, kalau orang yang belum pernah datang ke Medan, ada kawan yang kurang ajar, mohon maafnya Ustadz. Mm-mm. Apa makanan khas Medan? Ini ditunjukkan BPK kan. Atau kalau kita nggak was-was, terkadang Salah masuk salah rumah makan. makan. Iya, salah masuk rumah makan nih Ustadz. Nah, makanya nih Ustadz, ada pertanyaan gini Ustadz. Ustadz, saya tidak sengaja memakan daging babi. Nggak sengaja nih Ustadz. Nah, kemudian setelah selesai, baru ada yang memberitahu saya kalau daging yang saya makan adalah daging babi nih Ustadz. Nah, apakah yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah mesti harus saya muntahkan makanan yang telah saya makan? Tapi memang jijik juga sudah ketelan Sudah gitu. masuk ya. Iya, tapi memang kayaknya perut ini nggak nerima juga nih Ustadz kalau dimasukin daging itu Ustadz. Iya. Heeh. Ya kalau pertama, kalau kita tidak tahu maka tidak ada hukum di dalamnya. Bagi kita yang nggak tahu, apakah kita teman yang kemudian dengan sengaja? Kalau teman dengan sengaja maka temanlah yang berdosa. Oh. Ya, maka jangan bercanda dalam perkara yang halal dengan yang haram. Ketika teman yang bercanda menjerumuskan untuk melakukan maksiat, maka yang menjerumuskanlah yang berdosa. Itu yang pertama. Nah, bagaimana yang kemudian apabila kita sudah makan, termakan? Apakah harus dimuntahkan? Kalau dimuntahkan itu kan dengan sengaja. Ya, Iya. redaksi yang digunakan adalah dengan dimuntahkan dengan sengaja. Maka ketika sudah masuk maka jangan dimuntahkan. Tapi kalau termuntahkan ya nggak apa-apa ketika termuntahkan. Karena mungkin doktrin halal dengan haram itu ketika dikatakan ini benda yang haram, hewan yang haram, sehingga membuat kita jijik, mual dan sehingga muntah. Ya kan? Nah, apakah itu boleh? Ya kalau termuntahkan boleh. Tapi kalau sudah masuk, apakah harus kita korek sehingga muntah? Enggak. Oh. Kita juga tidak tahu, tidak ada hukum di dalam ketika ketidaktahuan. Nah, tapi kalau seandainya masih di mulut, masih dikunyah, dan dikasih tahu bahwasanya itu adalah daging yang haram, apakah kita lanjutkan enggak? Dan ini harus dimuntahkan. Walaupun masih enak Ustadz. Walaupun enak misalnya. Kita lagi kunyah dikatakan itu tahu daging apa? Daging babi misalnya. Allah. Terlalu. Oh iya. Kemudian kita kunyah. Dan yang di sini yang masih kewajiban kita untuk mengeluarkannya dan itu wajib. Jangan kemudian tanggung satu aja terakhir ini. Udah terlanjur masuk mulut. Terlanjur masuk enggak. Jadi kalau dia sudah lewat dari tenggorokan kita, udah batas kemampuan kita lagi untuk mengeluarkannya, apakah harus dikeluarkan? Enggak. Maka biarkanlah. Dan kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan makanan yang ini segera dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi jangan dipaksa dikeluarkan, nanti menimbulkan penyakit. Tapi kalau mual sendiri, keluar sendiri, mudah-mudahan itu menjadi baik ya. Oke. Tapi yang di mulut harus dibuang. Allah ta'ala. Iya. Kalau kasusnya gini nih Sat, udah pesen nasi nih Sat, udah campur kuah makan gitu kan, disebutin, oh itu daging bidua. Yang haram kan dagingnya nih Sat. Iya. Iya. Kalau kuahnya Sat, campur nasi gitu, sayang dibuang loh Sat gitu. Ya sama aja, unsurnya adalah unsur yang sama. Kuahnya itu dari benda yang haram, Kuahnya biarpun kayaknya enak lah ini, kuahnya aja sedikit aja, bisa enggak? Sama aja masalah kan. Kaldu dia. Iya. Kaldu dari sup apa? Sup B2 tadi. B2-nya. Jadi tetap saja hukumnya sama deh. Karena dari asalnya. Kuah itu ada dari mana? Kalau enggak ada dari dagingnya, maka enggak akan keluar kaldunya. Jadi sama aja, ini satu kesatuan yang sama. Jadi boleh enggak boleh. Walaupun cuma kuahnya aja. Walaupun cuma kuahnya. Walaupun menggugah selera. Baunya sedap ini. Astagfirullah. Oke, terima kasih Sat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Sat. Silakan. Iya. Ini masalah suami istri nih Sat. Iya. Ustadz, bolehkah seorang istri itu memeriksa isi HP dari suami karena istri curiga suami selingkuh Ustadz? Allah. Sering ini kan kejadian itu
HP diperiksa sama istri atau sebaliknya gitu Ustaz. Karena memang udah ada bibit-bibit kecurigaan. Ini abang ini kok malam nge-WA senyum-senyum sendiri. Iya. Bang, siapa ini Putri nih? Alasan, oh Eh. ini klien. Nah, alasan, kok mesra kali WA. Saya diperiksain semua, dibacain gitu Ustaz. Nah ini gimana Pak Ustaz? Wahai para suami dan istri, ketika kita merasa ya, ini kan perasaan, prasangka, merasa kayaknya ini nggak benar. Apalagi sekarang ada film-film yang beredar ya. Iya, Ini yang para emak-emak ini, iya boleh. yang baperan ini sekarang. Gara-gara ada layang-layang putus ya. Iya, layang-layang putus. Semua prasangka tertuang kepada suami, ya kan? Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Prasangka itu yang membuat orang buruk sangka. Boleh nggak kita meriksa HP suami kita yang pribadi? Nggak boleh. Ya, tidak siogianya seorang muslim berprasangka. Karena dikatakan al-aslu fil mu'min shadiq, bahwasanya asal seorang mukmin itu adalah dipercaya. Ketika dia bermaksiat itu adalah tugas tanggung jawab dia. Ketika kedapatan tanpa sengaja, klarifikasilah. Tapi jangan setelah itu kayak ini pasti melakukan ada chat dan lain sebagainya. Yang dipantau kapan suamiku tidur. Kapan bagaimana lah ngambil jempol untuk sidik jarinya dan sebagainya. Boleh nggak? Karena kata Rasulullah dikatakan iyyakum wadzan. Maka jauhilah prasangka. Prasangka itu tidak boleh. Karena kita tidak, mungkin pernah terjadi dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi jangan terus berprasangka kepada suami atau kepada istri, kepada pasangan. Boleh nggak kita membuka HP suami dan istri? Enggak. Ini adalah privasi. Ini privasi pribadi. Jadi seorang istri boleh membuka HP harus dengan izin. Harus dengan izin oleh suaminya. Izin ya, buka ya. Iya. Ibu nggak mau lah Ustaz izin. Iya, misalnya kalau diizinkan kan boleh. Kalau enggak katanya kan enggak. Jangan. Nah, ini makin curiga nih Ustaz. Nanti dibilang izin ya tapi tidur suaminya. Nah, ini enggak benar. Karena apa? Karena dikatakan sesungguhnya prasangka itu inna ba'dha dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, jadi kan kita ini yang kan Ustadz dia pernah. Ya pernah. Waktu itu. Kan kita nggak tahu orang bertobat, orang sudah tidak mau lagi melakukan hal yang berdosa dan sebagainya. Jangan kita terus kotori hati kita dengan prasangka. Karena prasangka itu dosa. Prasangka itu dosa. Ini pasti banyak ini nomornya. Dibuat nama-nama yang lain lah misalnya. Misalnya ini namanya Marno gitu. Marno. Rupanya si Mawar. Kayaknya pengalaman Mas Lawan. Nah jadi itu nggak boleh. Secara hukum dikatakan tidak boleh bagi seorang istri membuka HP suaminya tanpa izin. Kalau mau buka harus izin dulu. Harus izin. Nah itu harus izin. Karena apa? Karena kita kan kayaknya itu adalah prasangka. Dan itu yang nggak boleh. Larangan ini kan kadang orang kayaknya bukan pas inilah saat kesempatan ini. Enggak. Zon itu, prasangka itu pada setiap waktu dan kapan. Pada suasana apa saja. Nggak boleh kita seorang muslim itu suuzon. Terus suuzon saja. Ya kan? Ketika ngeliat pas selamat, kayak ini nggak benar nih. Nggak boleh ibu. Biarpun itu suami kita. Iya dia pernah melakukan kesalahan. Kita nggak tahu dia seandainya yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita terus bermaksiat. Dia pernah melakukan sekali kesalahan. Kita maafkan. Dan dia sudah taubat, ya kan? Dia sudah taubat, tapi kitanya yang belum bertobat. Kenapa? Karena kita terus berzon. Curiga. Kita curiga terus. Sampai kapanpun kita terus curiga. Dia sudah selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum selesai. Nah, mana yang lebih banyak dosanya? Dia yang sudah melakukan sekali taubat kepada Allah. Kita yang tidak taubat kepada Allah merasa aku ini dalam koridor yang benar terus. Kenapa? Karena dia pernah melakukan kesalahan. Ya, saya lihat kesalahan sekali itu jadi diingat-ingat seumur hidup. Iya.
Sementara kita nggak pernah ngelihat kebaikannya. Iya, kebaikan yang numpuk-numpuk itu ya biasa aja. Ustaz. Iya. Itu dia ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau sebalik ya, Ah. suami yang agak curiga gitu sama istri, tetap nggak boleh, Ustaz? Ya sama saja pada asalnya. Sama saja pada asalnya bahwasanya seorang laki-laki itu adalah tidak boleh juga suuzon kepada istrinya. Karena tetap saja dikatakan al-aslu fil mu'min shadiq, bahwasanya orang yang beriman baik laki-laki perempuan itu asalnya adalah dijaga kehormatannya. Boleh nggak kita karena dia istri kita semena-mena, nggak boleh juga. Harus tetap izin. Tetap izin juga. Harus kita katakan istriku minjam HP-nya, saya mau pakai dan sebagainya. Kalau diizinkan, izinkan. Jadi jangan juga suami seuzon terus ini kok keluar ya ke pasar pakai lipstick, pakai kayak kenapa ya tadi pakaiannya biasa sekarang diganti misalnya. Biasanya pun compang camping kok ya kan. Ini kok bagus misalnya kan. Boleh, nggak boleh, tetap saja sama. Tetap saja seorang laki-laki dituntut untuk tidak seuzon. Nah, begitu juga dengan istri, ya kan. Kalaupun seandainya melakukan kesalahan, ya mungkin kesalahan waktu itu. Waktu yang ketika tampak, maka dihukumi waktu itu saja. Nggak boleh kemudian kita membuat gunung atau bola salju suuzon. Iya, makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Dan yang terakhir yang kita khawatirkan adalah perceraian. Nah itu yang kita khawatirkan. Allah Ta'ala. Iya, memang kalau sudah cerai itu gimana sih ya? Korban di anak biasa, Ustaz. Iya. Sayang banget gitu. Oke, Ustaz, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Ustadz, nama yang diberikan oleh orang tua saya itu adalah nama yang tidak memiliki arti Ustadz. Bahkan saya malu dipanggil dengannya. Biasalah orang-orang tua dulu nanti kadang dia dengan momen-momen tertentu ngasih nama anaknya Ustadz. Nah pertanyaannya, bolehkah saya merubahnya Ustadz? Dan apakah ada syarat untuk merubah nama tersebut Ustaz? Allahu Akbar ya. Misalkan namanya apa ya, aneh lah, banyak lah Ustaz ya. Kok kentang gitu kan. Ada senjata dan sebagainya. Atau kadang nama-nama hewan yang mohon maafnya itu nggak bagus disebutin gitu Ustaz. Banyak loh orang-orang tua dulu kayak gitu Ustaz. Iya. Ya bagaimana tentang merubah nama? Maka dikatakan oleh Rasulullah al-ismud doa, bahwasanya nama itu adalah doa. Jadi hendaknya bagi kita adalah memberikan nama kepada anak kita adalah dengan nama-nama yang baik. Maka habul asma indallah Abdullah dan Abdurrahman. Maka nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dengan Abdurrahman misalnya. Nah, bagaimana kemudian nama kita yang tidak baik? Boleh nggak kita ganti? Secara hukum boleh saja. Karena Rasul melakukannya. Rasul dikatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah mengganti nama Usad dengan Jamil misalnya. Dikatakan nama-nama yang bermaksiat, Al-Usad itu adalah yang bermaksiat. Kemudian diganti dengan Jamil, dengan nama yang indah, kata Aisyah. Misalnya namanya siapa? Tuyul. Nah, misalnya gitu. Itu siapa Tuyul? Pakai nomor pula itu, Tuyul 1, Tuyul 2. Misalnya nama Tuyul diganti dengan apa? Dengan Muhammad. Misalnya contoh. Boleh, secara hukum boleh saja. Ketika namanya yang tidak baik menjadi yang baik. Contohnya apa? Zurni Laila. Ya kan, namanya kelihatannya indah tapi artinya tidak baik kan? Iya sih. Adalah kunjungi aku malam-malam. Oh, dia apa ya kunjungi malam-malam? Nah, jadi kalau anak gadisnya namanya Zurni Laila, dia kunjungi malam-malam, ya memang salah namanya. Ini bentuk iklan ya. Misalnya contohnya namanya nggak baik. Nah, bolehkah diganti? Boleh saja. Karena Rasul melakukan itu. Ada beberapa nama misalnya yang tidak baik, yang konotasinya kepada maksiat atau namanya jelek, kemudian diganti sesuatu nama yang indah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini dilakukan Rasul. Dan banyak para sahabat itu, misalnya Zadul Khail, ya kan, adalah bekal perjalanan. Ya kan? Kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi apa? Zadul Khair, sahabat Rasulullah. Adalah bekal kebaikan. Jadi setelah dia masuk Islam dirubah oleh Rasulullah, menunjukkan bolehnya mengganti nama. Yang namanya tidak baik menjadi baik, yang namanya tidak indah menjadi indah, atau yang namanya mengandung unsur kesyirikan
Contohnya apa kata Rasulullah, nama yang dilarang dan ini jatuhnya kepada haram, misalnya Malikul Amlak. Nah, rajanya para raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dirubah menjadi apa? Misalnya Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abdurrahman, boleh. Oke. Contohnya misalnya Abdul Ka'bah, Iya. hambanya Ka'bah. Ya kan? Abdul Syams, hambanya matahari. Kita menghambakan hanya kepada Allah, menjadi dari hamba matahari menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Oke, Ustaz, kita tahan dulu, Ustaz, Iya. penjelasan lebih lanjutnya karena kita harus rehat dulu. Untuk itu bagi para pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Podcast Muslim, Podcast Muslim Sejati. Ya, masih tadi kita berbicara berkaitan dengan nama. Ya, Pak Ustadz, kalau kita lihat dari sejarah, banyak para sahabat-sahabat dulu yang namanya mungkin kurang bagus, diganti sama Rasulullah. Iya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah ada syarat tertentu, misalkan, harus potong kambing lagi nih. Harus akikah lagi ya? Harus akikah lagi nih, atau mungkin harus syukuran, harus ini itu. Apakah ada syarat-syarat tertentu Ustaz, atau boleh-boleh aja, suka-suka aja kapan ganti nama? Ya kalau syarat-syarat tertentu secara hukum tidak ada. Ya, tidak ada dalam penggantian nama itu. Misalnya kemudian dirubah dan harus potong kambing, potong ayam dan sebagainya. Kalaupun mau potong silahkan bentuk sedekah saja. Tapi pada asalnya tidak diganti begitu saja. Oh misalnya apa? Misalnya namanya kentang, ya kan? Atau namanya kursi, dirubah menjadi Muhammad misalnya. Perubahan itu bagaimana caranya? Apakah harus ditabalkan lagi? Enggak. Dirubah saja, diumumkan kepada orang agar supaya tahu teman-teman, kepada keluarga dan sebagainya. Namaku sudah berubah dari fulan menjadi fulan. Nah kalau dia pemberian nama orang tua, ya kan, pemberian nama itu kan dari orang tua. Kalau masih ada orang tua maka hendaklah diberitahu dulu orang tua, karena bentuk adab ya. Bentuk adab orang tua yang sudah memilihkan menurut versi mereka bagus, kemudian sekarang menurut kita kayaknya nggak bagus. Dulu kayaknya Zurni Laila itu bagus diberikan orang tua, ya kan. Sekarang kok Zurni Laila setelah kita tahu bahasa Arab kayaknya dikunjungi malam-malam. Ya kan, kayaknya nggak bagus. Kita jelaskan kepada orang tua bahwasanya ibu bapak, bahwasanya Zurni Laila itu artinya nggak baik. Dikunjungi malam-malam, nanti diapeli terus. Gantilah Zurni Jannah misalnya. Zurni Jannah ya. Misalnya kita ganti namanya, dan kita harus menjelaskan kepada orang tua kenapa. Bentuk dari segi attitude saja. Karena kita harus berbakti kepada orang tua. Jangan nanti gara-gara ganti nama kita, orang tua menjadi tidak enakan dengan kita. Dan itu yang harus kita jaga selaku seorang anak, hendaklah berbakti terus kepada orang tua, baik dalam perkara yang kecil ataupun perkara yang besar. Itu dia. Nah berkaitan ganti nama lagi nih Pak Ustadz. Iya. Banyak nih Ustadz ya yang anak ketahui. Ada istilah keberatan nama. Keberatan nama. Jadi ya? waktu masih kecil, katakanlah dikasih nama, namanya siapa ya? Abdullah. Putra Airlangga. Sampai sakit-sakitan dia Ustadz. Sakit-sakitan nih. Kenapa? Keberatan nama nih. Erlangga nih nama raja nih, nggak bisa dia nih ganti namanya. Jadi apa? Ya udah, Surip misalnya jadinya. Alhamdulillah masih hidup dia Surip. Gitu. Masih urip. Selamat. Ini gimana Ustaz? Apakah memang ada istilah keberatan nama, nggak cocok nama atau bagaimana Ustaz? Ya keberatan nama itu tidak ada istilah. Ini keyakinan kaum muslimin ya, yang namanya terlalu berat ya. Gajah Mada Misal. Wah ini berat kali nih. Nama jalan nih, nama pahlawan nih. Gitu. Ya terlalu berat misalnya. Apakah ada keberatan nama? Istilah keberatan nama ini tidak ada. Dan ini keyakinan yang tidak benar. Nama itu ketika kita buat memang anjurannya adalah memberikan nama yang terbaik. Maka dikatakan Rasul itu kana yughayyirul ism biyakunu ahsan. Dikatakan Rasul itu senantiasa mengganti nama
dari yang jelek maknanya menjadi nama yang bagus. Hmm. Dari Osad kepada Jamilah. Dari yang nama yang bermaksiat kepada nama yang lebih baik. Nama yang tidak baik kepada yang baik. Tapi kalau meyakini bahwasanya nama yang sudah baik, kita tetapkan contohnya Muhammad, kayaknya keberatan lah ini untuk nyontoh Rasulullah. Ya kan? Diganti misalnya, karena merasa namanya keberatan. Boleh. Secara hukum mengganti nama boleh. Tapi di sini masalahnya adalah keyakinan. Keyakinan nama itu terlalu berat. Ini yang bermasalah. Yang titik bermasalah adalah mengganti nama silahkan. Meyakini keberatan nama itu yang menjadi masalah. Ini nggak boleh. Keyakinan itu harus yang dibuang, dihapuskan. Iya. Jadi kalau ganti nama silahkan. Nama misalnya yang nggak baik kepada yang baik, atau yang nama yang baik kepada yang lebih baik, boleh saja. Nah, jadi secara hukum sah-sah saja mengganti nama itu. Cuman masalahnya adalah keyakinan di hati. Gitu dia, Itu yang harus diperbaiki. Mm-mm. Keberatan nama nggak ada, istilah keberatan nama. Yang berefek nama kepada penyakit nggak ada. Jadi kita kan menyangka bahwasanya sakitnya kenapa tuh? Kenapa dia demam saja? Karena namanya. Nama itu tidak berefek kepada penyakit, tidak bisa mendatangkan penyakit. Contohnya namanya Narun. Dari nar ya kan? Iya. Masalah. Oh enggak, buktinya enggak sakit-sakit. Iya. Ya kan? Namanya dari api neraka padahal. Tapi buktinya enggak juga sakit. Jadi tidak ada efek antara nama dengan orangnya, sakitnya. Jadi bukan yang mendatangkan bahaya, mendatangkan kebaikan itu, mendatangkan bahaya misalnya jadi sakit gara-gara namanya keberatan. Allah Ta'ala. Kalau gini, Sat, namanya itu maknanya di bahasa Indonesia bagus. Tapi kalau diarabkan jadi serem gitu, Sat. Nah, misal sinar. Sinar. Sinar kok di bahasa Indonesia kan artinya kan cahaya nih, bagus nih, Sat. Tapi kalau kita ke Arabin jadi si api neraka. Nah, ini gimana, Sat? Apakah kita harus berpatok nama itu kepada bahasa Arab atau niat kembali ke makna yang diniatkan orang tua? Iya, yang dibuat, yang mencetuskan lah. Iya. Pada asalnya kita lihat siapa yang membuat. Tergantung dia bahasanya. Kadang-kadang ada satu kata memiliki makna ganda. Iya. Atau memiliki makna yang berbeda ketika dia dengan bahasa yang berbeda. Bangsa yang berbeda ketika menerjemahkan berbeda. Contoh misalnya sinar tadi ya. Sinar itu adalah satu cahaya. Menurut versi bahasa Indonesia. Ketika kita memberikan nama itu, sinar itu adalah cahaya, maka itulah yang dipegang. Jadi kita melihat kepada orang tua. Orang tua memberikan nama itu berdasarkan apa yang dia pahami. Nah, jadi jangan sinar itu, itu adalah orang kan. Nar itu neraka. Oh, berarti ini orang yang berada di neraka. Bukan kita terjemahkan berdasarkan versi kita. Kalau mengikuti versi orang yang melihat, ada nanti dari suku tertentu artinya lain lagi misalnya. Betul. Artinya lebih indah misalnya. Apakah yang itu kita ambil? Enggak. Atau datang lagi dari negara lain, namanya lebih hancur lagi artinya itu. Apakah dengan versi dia? Enggak. Jadi ya dikembalikan kepada siapa yang memberikan nama dan apa maksudnya. Nah itu dia Mas Selamat. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Balik lagi ke nama nih, Sat. Ini kalau cerita nama nggak habis-habis nih. Iya. Iya. Berkaitan dengan nama, terkadang nama yang dikasih orang tua itu udah bagus nih, Sat. Abdurrahman, Abdullah. Tapi kadang kawan ini, Sat, ngerubah-ngerubah. Iya. Dengan disebutkan nama apa ya? Abdullah jadi Bedul. Jadi Bedul, atau mungkin itu mending, Sat, masih nyambung. Ini nama-namanya julukan-julukan, suka-suka orang itu aja. Ya kadang-kadang julukannya mohon maaf itu jadi jelek. Ada di kampung aneh itu namanya bagus, Tat. Ya, tapi panggilannya aneh jadinya. Iya. Ya, aib kan. Misalkan namanya dulu Sadiko gitu kan. Memang namanya nggak ada bermakna gitu. Tapi dirubah menjadi bau. Karena alasannya ini karena apa nih? Jarang mandi bau, nama bau gitu. Dan sampai tua terkenal dengan sebutan itu. Nah, ini bagaimana, Sat? Iya, penamaan itu kan adalah satu dinisbah untuk memanggil. Iya. Penamaan itu dinisbahkan untuk memanggil seseorang. Misalnya contohnya tadi si Abdullah, ya kan? Jadi bau misalnya, karena dia nggak mandi, pernah nggak mandi dan sebagainya. Boleh Kak? Nggak boleh secara hukum. Jadi
kata Allah Subhanahu wa taala wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan lakap-lakap yang tidak disenangi orang. Lakap jelek nggak boleh. Bolehkah memberikan lakop? Pada hukum asalnya boleh. Ketika lakop itu dinisbahkan kepada sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, dan sesuatu yang membuat ridho yang dipanggil. Contohnya Rasulullah dikatakan memanggil istrinya Aisyah dengan Humairah. Wahai istri yang berpipi merah. Berpipi merah ini menunjukkan kecantikan, putih-putih merah, ya kan? Tapi jangan misalnya wahai istriku yang berpipi hitam, kan? Gendut misalnya, banyak gendut, ya kan? Gembrot, ya kan? Dipanggil gembrot misalnya istri kita. Nah, ini kan memberikan lakop yang sesuatu yang tidak indah. Justru akan menyakiti hati istri, hati orang yang kita panggil. Nggak boleh. Ya kan? Kadang-kadang di nuzul atau dipanggil panjul. Ya kan? Iya. Nah, nama yang indah diberikan orang tua. Orang tua sudah berpikir siang malam untuk menghadirkan nama yang baik. Kita datang manggilnya tuyul. Manggilnya nama-nama yang jelek dan sebagainya. Jadi bolehkah itu termasuk dari kategori yang dilarang memberikan wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan gelar. Itu kan gelar panggilan, nama yang dipanggil. Jangan memberikan gelar yang jelek, tapi berikanlah gelar yang baik. Ya kan? Apa contohnya? Sahibul Hasan. Ya kan? Iya. Orang yang memiliki kebaikan. Atau kadang-kadang satu nisbah yang perkara yang biasa. Contohnya Mas Slamet karena biasa pakai topi hitam dikatakan wahai bapak sang topi hitam. Misal, Ya kan? Penyandaran kepada satu sifat. Boleh. Seperti Abu Hurairah itu. Abu Hurairah misalnya. Karena dia suka kucing, kemudian ini bapaknya kucing misalnya dikatakan. Nah, penisbatan kepada yang satu yang biasa atau kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau dinisbahkan kepada yang jelek, maka jatuhnya kepada dosa. Itu tidak boleh. Kita memberikan lakap-lakap dan yang tidak menyenangkan orang, dan itu tidak boleh. Allah ta'ala misal. Gitu. Kalau dia ridho, Ustaz. Karena kebanyakan orang ada yang suka itu dipanggil dengan memang katakanlah Kancil misalnya. codet. Codet. Ya, banyak loh, Ustaz. Gara-gara ada codetnya misalnya gini. Misalkan namanya Udin codet. Orang lebih terkenal, si codet tuh. Dia merasa bangga. Ini bekas dibacok polisi nih misalnya. Ini gimana, Ustaz? Kalau dia sendiri ridho. Tapi kan kalau kita lihat kayaknya jelek ya. Bagus-bagus namanya Jamaluddin kan, Pak Udin misalnya panggil. Kok dia jadi codet gitu. Ya kalau dia ridho pada asalnya itu boleh saja. Kalau dia ridho dan dia senang dan dia bangga. Ya kan? Kayak dikatakan adalah kilab. Ya. Contohnya kalau kita artikan anjing. Ya Allah dipanggil anjing. Dari bani kilab ya kan? Dari bagian dari keturunan kilab. Dalam artian mereka mengartikan kilab ini adalah apa? Kilab itu adalah orang-orang yang al-wafa. Orang-orang yang setia. Anjing itu kan dia tahu siapa tuannya yang memberikan makan. Ya kan? Nggak pernah anjing itu menggigit tuannya. Iya. Tidak pernah menggonggongi tuannya. Menunjukkan bagaimana dia setia. Al-wafa. Kemudian dikatakan anjing itu dalam artian berani. Ya kan? Nah, sebagian kaum menerjemahkan itu. Ketika kita panggil wahai ibnu kilab, wahai anak anjing misalnya. Baik menurut dia dan dia mau itu dan dia kadang minta itu atau dia yang membuat bahkan. Bolehkah? Boleh. Tapi kalau kita disebut anak anjing, ya Allah, kita berantem pun jadi. Ketika dia bilang Habib dia bilang kita anak anjing, misalnya kan, konotasi jelek. Nah, kalau ketika konotasi jelek jangan digunakan. Tapi bagi masyarakat tertentu konotasi itu baik, maka gunakanlah karena mereka minta codet misalnya. Codet menurut versi dia bagus misalnya. Ya kan? Ada orang yang kalau kita pergi ke beberapa negara itu kan ada orang yang memang disengaja dirusak. Ya, baik di matanya atau di sini misalnya kan, agar terus ada codetnya. Mereka berbangga dengan itu, Mas Slamet. Nah, kalau kita ya Allah ini kok bandel ini. Mereka berbangga dengan itu. Nah, kalau ketika berbangga ya silahkan. Tapi ketika itu menjadi hinaan, jangan sekali-kali kita panggil hinaan. Karena masuk keumuman
dalil ayat Allah Subhanahu wa taala wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan satu lakop yang jelek. Oke. Allah taala. Oke, saya terima kasih atas jawabannya dan tampaknya waktu kita sudah habis. Allah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran antum dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga ilmu yang antum sampaikan tadi Ustaz menjadi tambahan ilmu bagi kami dan menjadi pahala bagi kita semua. Ustaz. Amin. Amin. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan insya Allah kita akan jumpa lagi ya tentunya di waktu dan jam yang sama. Dan langsung aja kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.